Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama lengkap saya Priana Hoar dengan NIM 19190137. Baik, saya akan mempresentasikan hasil resum dari 5 materi manajemen keuangan untuk memenuhi tugas UAS manajemen keuangan. Materi yang pertama tentang obligasi. Pengertian obligasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat kontrak utang. Yang kedua, menyatakan bahwa penerbit atau emiten atau borrower bersedia membayar sejumlah bunga atau interest dan pelunasan prinsipal kepada investor obligasi. Pengertian obligasi juga adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Beberapa emiten obligasi, yang pertama pemerintah pusat, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah daerah, dan yang keempat perusahaan atau pemerintah asing. Rating obligasi. Yang pertama, sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Penilaian obligasi. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai atau intrinsik. Obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon, ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Dan yang kelima, persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Rumusnya, P sama dengan sigma 2N CI per 2 per T sama dengan 1 kali 1 tambah R per 2 pangkat T tambah PP per 1 tambah R per 2 pangkat 2N. Dalam hal ini, P yaitu nilai sekarang obligasi pada saat ini atau T sama dengan 0, N yaitu jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI yaitu pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, R yaitu tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar, dan yang PP yaitu nilai par dari obligasi. Contoh yang pertama yaitu obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar 1.000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun dan pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika diasumsi bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah P sama dengan sigma 2N CI per 2 per T sama dengan 1 kali 1 tambah R per 2 pangkat T tambah PP per 1 tambah R per 2 pangkat 2N. P sama dengan sigma 40 160 per 2 per T sama dengan 1 kali 1 tambah 0,16 per 2 pangkat T tambah 1000 per 1 tambah 0,16 per 2 pangkat 40. Jadi 954 tambah 46 sama dengan 1000 atau sama dengan nilai par. Dengan menggunakan tabel A kurang 1 dan A kurang 2 atau terlampir dalam buku, nilai obligasi XYZ juga dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga 80 kali 11,925 sama dengan 954. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par 1000 kali 0,046 sama dengan 66. Jadi total nilai obligasi XYZ yaitu 1000. Contoh yang kedua, misalnya dengan menggunakan contoh 1, tapi tingkat bunga pasar turun menjadi 10%, maka perhitungan harga obligasi adalah sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga 80 kali 17,159 sama dengan 1.372,72. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par 1.0,1.420 sama dengan 142,00. Jadi total nilai obligasi XYZ
sama dengan 1.514.072.000 atau di atas nilai par. Misalnya tingkat bunga pasar naik menjadi 18%, dengan contoh obligasi yang sama, Anda akan dapat menilai obligasi ini di bawah nilai par. Materi yang kedua tentang risiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risk atau return. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian atau return, yang kedua, risiko atau risk atau keputusan keuangan tersebut. Return yaitu tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Yang kedua, return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko. Yang pertama, risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Yang kedua, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko atas suatu, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri atau stand-alone basis atau risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio atau in a portfolio context, risiko aset dalam suatu portofolio. Return aset tunggal dan risiko tunggal. Return aset tunggal. Return investasi terdiri dari komponen utama, yaitu yield. Komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat utang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return aset tunggal. Return total investor dapat dihitung sebagai berikut. Return sama dengan capital gain tambah yield. Return capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Capital gain atau loss sama dengan PT kurang 1 per PT kurang 1. Keterangan P investasi sekarang sedangkan PT kurang 1 yaitu harga investasi periode lalu. 3 cara pengukuran risiko tunggal atau stand-alone risk, yaitu return yang diharapkan. Yang kedua, deviasi standar return. Yang ketiga, koefisien variasi. Return yang diharapkan merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. R sama dengan sigma RI kali PI, I sama dengan 1. Keterangannya, R yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan, atau R yaitu rata-rata tertimbang kemungkinan hasil. RI yaitu tingkat keuntungan pada kondisi I sama dengan kemungkinan hasil KI. PI yaitu probabilitas kondisi I terjadi atau probabilitas hasil KI. Distribusi probabilitas, suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko suatu aset. Distribusi probabilitas untuk margin produk dan US Water. Permintaan akan produk perusahaan kuat, probabilitas terjadinya permintaan 0,3, margin produk 100%, US Water 20%. Untuk permintaan akan produk perusahaan normal, probabilitas terjadinya 0,4, margin produk 15%, US Water 15%. Dan untuk permintaan akan produk perusahaan lemah, probabilitas terjadi permintaan 0,3, margin produk min 70%, US Water 10%. Dengan menggunakan data margin produk
kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan margin produk sebagai berikut. R sama dengan P1 R1 tambah P2 R2 tambah P3 R3 sama dengan 0,3 kali 100% tambah 0,4 kali 15% tambah 0,3 kali min 70% sama dengan 15%. Contoh yang pertama, data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Kondisi ekonomi baik, probabilitasnya 30%, return 20%. Untuk kondisi ekonomi normal, probabilitasnya 40%, return 18%. Dan untuk kondisi ekonomi buruk, probabilitasnya 30%, return 15%. Berapa besar risiko saham X? Penyelesaian kuadrat tambah 40% kali 18% kurang 17,7% kuadrat tambah 30% kali 15% kurang 17,7% kuadrat sama dengan 0,000157 tambah 0,00036 tambah 0,002187 sama dengan 0,000381 sama I sama dengan akar dari 0,000381 sama dengan 0,019519 sama dengan 1,952%. Kasus yang belum diketahui probabilitas. Rumus varian sigma I kuadrat sigma Rij kurang E kali Ri kuadrat J sama dengan 1 per N. Standar deviasi sigma I sama dengan akar dari sigma Rij kurang E kali Ri kuadrat J sama dengan 1 per N. Contoh yang kedua, data periode pengamatan dan tingkat pengembalian di atas. Untuk periode 1 return 16%, untuk periode 2 return 18%, untuk periode 3 return 20%, untuk periode 4 return 17%, untuk periode 5 return 21%. Berapa besar risiko saham X? Penyelesaian X pilih return kurang E kali Rx. Re sama dengan 16% tambah 18% tambah 20% tambah 17% tambah 21% per 5 sama dengan 18,4%. Varian sigma I kuadrat sama dengan 16% kurang 18,4% kuadrat tambah 18% kurang 18,4% kuadrat tambah 20% kurang 18,4% kuadrat tambah 17% kurang 18,4% kuadrat tambah 21% kurang 18,4 kuadrat per 5 sama dengan 0,000576 tambah 0,00016 tambah 0,000256 tambah 0,000196 tambah 0,0000676 per 5 sama dengan 0,00172 per 5 sama dengan 0,000344.
atau dijual akan memberikan tingkat rating yang sesuai dengan rating yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, nilai buku, kedua, nilai pasar, dan yang ketiga, nilai intrinsik. Contoh yang pertama, Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 setiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai sekarang dalam saham? V sama dengan DP per KP sama dengan 1.500 per 0,14 sama dengan 10.724. Contoh yang kedua, PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribuan dividen tahun depan sebesar 3 juta. Harga saham PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 10.000 per lembar karena perusahaan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Berapakah expected return dari saham PT XYZ? R sama dengan 3 juta tambah 10.000 kurang 8.000 per 8.000 sama dengan 62,5%. Materi yang keempat tentang biaya modal perusahaan. Biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan: utang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya termasuk biaya modal diminimumkan. Keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh yang pertama, Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya 50.000. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya, yaitu 2% kali 6 bulan kali 1 juta kali 50.000 sama dengan 170.000. Biaya modal per bulan yaitu 170.000 bahagi 1 juta bahagi 6, yaitu 0,0283 atau 2,83% atau lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%. Biaya hutang KD. Biaya hutang KD atau yield of maturity. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC kita memakai biaya hutang setelah pajak, yaitu KD atau 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Contoh, KD yaitu 10%, pajak yaitu 15%. Berapa biaya hutang setelah pajak? 10% kali 1 kurang 15% sama dengan 8,5%. Biaya hutang. Konteks, penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar atau tax deduktif. Contoh yang kedua, suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10%. Tingkat pajak penghasilan tax rate 40%, maka biaya hutang setelah pajak sebesar KT sama dengan KB kali 1 kurang T sama dengan 0,10 kali 1 kurang 0,40 sama dengan 0,5.
dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikat atau penanaman dana di mana sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Yang kedua, investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Pentingnya penganggaran modal. Jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain sebagai kebutuhan yang lainnya. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal, yaitu A. Bila investasi berlapar besar, akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. B. Bila investasi berlapar kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus, sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Dan yang keempat, kesalahan dalam melakukan penghitung berarti berakibat panjang sehingga kerugian pasti terjadi. Dalam penganggaran modal atau analisis usulan investasi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PI, dan IRR. Dan yang keempat, mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Payback period atau periode pengembalian. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan lepas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, proposal investasi dianggap makin baik dan diberi pun demikian. Kita harus berhati-hati menafsirkan kriteria payback period, sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang. Yang kedua, merupakan periode yang perlu untuk dapat menutup kembali cost outflows dengan cash inflows. Yang ketiga, waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Yang keempat, semakin pendek jangka waktu kembalinya dana yang diinvestasikan, semakin baik suatu investasi. Metode payback period atau PB merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau cash yang diperoleh. Rumus P sama dengan capital outlays per tahun pre-cost kali 1. Rumus menghitung payback period jika cash inflows per tahun tidak sama. Payback period sama dengan N tambah A kurang B kali 1 tahun per C kurang B. Keterangannya, N yaitu tahun terakhir di mana jumlah cash inflows masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A adalah jumlah investasi mula-mula. B yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun KN. C yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun KN tambah 1. Contoh soal, PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45 juta. Jumlah cash inflows per tahun adalah 22 juta 500. Maka payback periodnya adalah payback period sama dengan 45 juta kali 1 tahun per 22 juta 500 sama dengan 2 tahun. Artinya dana yang tertanam untuk investasi sebesar